Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yuliatun, kelas Hukum B 2019. Ingin mempresentasikan proposal saya sebagai tugas ujian tengah semester. Proposal saya berjudul Pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Gejala kenakalan anak-anak terungkap apabila kita melihat bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber. Antara lain yang pertama, rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar. Yang kedua, energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan dengan minuman keras. Yang keempat, sikap hidupnya yang bercorak sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang bersifat pragmatis. Yang kelima, pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari identitas baru serta subjektif identifikatif yang lama. Rumusan masalah berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulisan mengidentifikasi beberapa pembahasan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan? Tujuan penelitian berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian untuk menyusun proposal ini adalah: yang pertama, untuk mendapatkan data apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan data bagaimana peneraturan unsur-unsur dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Manfaat penelitian. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperlunya mengetahui dan menambah referensi, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Manfaat praktis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat menegak hukum, khususnya pada hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara profesional, manusiawi, dan menunjukkan tinggi keadilan. Tinjauan pustaka. Pengertian. Yang pertama, pengertian pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan, diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Yang kedua, pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafrecht. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian juga WVS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafrecht.
White itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Tindak pidana pembunuhan. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara pembunuhan atau perbuatan membunuh. Sementara itu, membunuh adalah mematikan, yakni menghilangkan nyawa. Dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tindak kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku 2 bab 515 yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan biasa. Pada KUHP, tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Yang kedua, pembunuhan dengan pemberatan. Hal ini diatur pada pasal 339 KUHP yang berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu. Jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkan dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya. Dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Yang ketiga, pembunuhan berencana. Tindak pidana ini diatur pasal 340 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan pasal 344 KUHP. Metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma, dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, unsur-unsur penemuan asas-asas dasar falsafat hukum positif, usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan perkara tertentu. Sumber data. Dalam penelitian hukum normatif, ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut dari 1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni A. Undang-Undang 1945, B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, F. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
G. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak. H. Putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang diperoleh dari buku-buku intern dan praktisi hukum, seperti yang pertama, buku-buku dan tulisan ilmiah yang berfungsi dengan hukum pidana. Yang kedua, buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan putusan hakim. Yang ketiga, buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana. Yang keempat, buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Yang kelima, internet. Bahan buku tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan buku sekunder, yaitu yang pertama, Kamus Hukum dengan penerbit Citra Umbara Bandung. Yang kedua, Hukum Besar Bahasa Indonesia karangan tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Cara pengumpulan data, yang pertama studi keputusan, yang kedua wawancara. Metode analis, apapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi keputusan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis, uraikan, dan hubungan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya, bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam melakukan penelitian ini mengambil beberapa putusan hakim terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang dilakukan tindak pidana, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.